Angkatan Darat Amerika Serikat menembakkan sistem pertahanan rudal Patriot untuk pertama kalinya di Australia. Senjata pertahanan itu menembak dari Saltwater Bay dengan target sepasang drone. Manuver sistem pertahanan rudal canggih itu bagian dari latihan perang gabungan 2 tahunan Tasliman Sabre 2021 yang telah dimulai sejak Rabu lalu. Latihan perang ini melibatkan belasan ribu tentara Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. Komandan Satuan Tugas Angkatan Darat Australia, Mayor Jenderal Jack Elwood, mengatakan para peserta latihan termasuk kelompok yang penyerang ekspedisi Amerika Serikat dari USS Amerika, kapal serbu amfibi yang berbasis di pangkalan Angkatan Laut Sasebo, Jepang, bersama dengan 70 pesawat. Ini akan menjadi pertama kalinya Patriot menembak dari pantai Australia. Demikian kata Elwood seperti dikutip Stars and Stripes. Menurut Wakil Direktur Latihan Kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat, Jerry Hall, sistem pertahanan rudal Patriot dibawa oleh pasukan dari Brigade Artileri Pertahanan Udara ke-38 dan Depot Umum Sagami, Jepang. Proposal untuk menyebarkan sistem pertahanan rudal ke Australia telah disetujui pada 2009 lalu. Bagian penting dari latihan perang gabungan ini adalah membuat pasukan Amerika Serikat dan Australia bekerja sama dengan sistem pertahanan rudal Patriot. Angkatan Darat Amerika Serikat mengkoordinasikan penggunaan sistemnya secara erat dengan Angkatan Udara untuk mengintegrasikan pertahanan udara dan rudal. Senator Australia Jim Molan, seorang pensiunan Mayor Jenderal, menulis di surat kabar di Australian pada 3 Mei lalu bahwa negaranya lebih mungkin mengalami serangan rudal dalam setiap konflik antara Amerika Serikat dan China. Banyak orang Australia biasa, bukan hanya mereka yang secara pribadi mengalami konflik global, yang sadar akan kenyataan suram bahwa perang tidak hanya mungkin terjadi di wilayah kami, tetapi juga mungkin. Demikian tulisnya. Elwood menambahkan latihan perang gabungan Tasliman Sabre juga akan melibatkan operasi luar angkasa, cyber, darat, udara, dan laut. Menurutnya, pasukan Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Jepang akan beroperasi bersama dari kapal amfibi Australia HMAS Canberra. Elwood mengatakan Australia telah mengembangkan kekuatan amfibinya dalam beberapa tahun terakhir. Pihaknya mampu melakukan operasi amfibi yang signifikan. Demikian katanya mencatat kemampuan Canberra dan kapal amfibi Australia lainnya HMAS Adelaide untuk melakukan operasi simultan selama latihan 2019 lalu. Sekitar 5.000 anggota kelompok penyerang ekspedisi Amerika Serikat tidak akan pergi ke darat selama pelatihan, tetapi sekitar 2.000 tentara Amerika Serikat lainnya baru saja muncul dari 2 minggu di karantina. Elwood mengatakan mendapati ribuan tentara datang ke Australia selama pandemi virus corona telah menjadi tantangan ekstra. Sistem anti-rudal Patriot atau Patriot MIM-104 merupakan sistem pertahanan udara dan peluru kendali atau rudal utama milik Amerika Serikat. Rudal Patriot dalam sejarah awalnya dibuat sebagai sistem menangkal pesawat perang. Namun dalam perkembangannya, rudal Patriot digunakan Amerika Serikat dan sekutunya di Perang Teluk tahun 1991 untuk menangkal rudal-rudal dari Irak. Rudal Patriot diklaim mampu menangkis rudal balistik taktis dan ancaman udara seperti pesawat dan rudal jelajah. Mengutip laman resmi dari Army Technology, sistem pertahanan Patriot memiliki 4 rudal untuk setiap peluncur. Rudal kemudian disimpan dan diluncurkan dari tabung aluminium yang dipasang pada trailer menggunakan chassis 8x8. Setiap unit Patriot memiliki truk pembangkit listrik dengan 2 generator 150 kW.
Peluncur ditarik oleh truk traktor Ruoskos M983 8x8 atau truk traktor lainnya. Versi bergerak rudal Patriot menggunakan kendaraan mobilitas tinggi Mancat 1 8x8. Dibutuhkan 25 menit untuk menyiapkan posisi siap tembak hingga peluncuran. Baterai rudal Patriot atau unit tembak adalah elemen operasi dasar. Unit tembak sendiri terdiri dari pos komando, radar, 8 hingga 16 peluncur, dan kendaraan pendukung. Baterai dapat mencegat hingga 8 target secara bersamaan. Peluncur rudal Patriot diklaim dapat melacak target hingga 1 km dari radar atau kendaraan pos komando. Adapun radar Patriot diklaim mampu melacak pesawat jet tempur pada jarak 110 hingga 130 km, pesawat pembom pada jarak 160 hingga 190 km, rudal pada jarak 85 hingga 100 km, dan hulu ledak rudal di kisaran jarak 60 hingga 70 km. Mengutip dari Military Today, rudal Patriot diklaim memiliki kemampuan menembak sasaran yang bergerak dengan kecepatan 8 km per jam. Tak hanya itu, rudal Patriot mampu menyerang 36 target sekaligus dengan radar melacak pergerakan 125 target pada saat yang sama. Dalam perkembangannya, rudal Patriot sudah mengeluarkan berbagai varian seperti Patriot Advanced Capability atau PAC-2, PAC-3, Guidance Enhanced Missile atau GEM-T, dan PAC-3 MSA. Mengutip Missile Defense Advocacy, varian-varian tersebut mampu meningkatkan rudal Patriot mempunyai manuver yang lebih luas melalui roket dengan ekor yang lebih besar sehingga diklaim mampu melumpuhkan rudal balistik dalam jumlah banyak. PAC-2 dan 3 diklaim bisa melumpuhkan 100 target berbeda dan mampu mengendalikan 9 rudal secara bersamaan. Rudal Patriot digunakan oleh pasukan Amerika Serikat di Kuwait pada tahun 2003 saat terjadi konflik Irak. Rudal Patriot digunakan oleh lebih dari 13 negara seperti Jerman, Yunani, Israel, Jepang, Kuwait, Belanda, Arab Saudi, Korea Selatan, Qatar, dan Uni Emirat Arab, serta Taiwan. Kendati demikian, kemampuan rudal atau sistem anti-rudal Patriot tak selalu sempurna. Beberapa waktu lalu, rudal Patriot ini pernah diledek Rusia karena gagal melindungi kilang minyak Arab Saudi dari serangan drone dan rudal jelajah dari Yaman. Belakangan, serangan rudal Iran juga mampu menembus pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Serangan itu dilancarkan Iran untuk membalas serangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat itu yang membunuh Jenderal Iran Qasem Soleimani. Trump mengklaim pihaknya memang tak menempatkan sistem anti-rudal Patriot andalan Amerika Serikat di Irak. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga memiliki alternatif lain yakni sistem rudal THAAD atau Terminal High Altitude Area Defense. Sistem anti-rudal THAAD ini salah satunya dipasang di Korea Selatan untuk mengantisipasi serangan rudal Korea Utara. Rudal THAAD memiliki kemampuan mencegat rudal musuh yang datang pada ketinggian sekitar 40 hingga 50 km. Atas dasar itu, rudal THAAD tidak cocok untuk mengejar jet tempur musuh yang terbang pada ketinggian jauh lebih rendah. Sistem pertahanan rudal berbasis darat ini dapat digunakan secara cepat dengan mobilitas tinggi dengan jangkauan pada rentang 200 km dan ketinggian hingga 150 km.